hadirin yang terhormat, izin memperkenalkan diri, saya Kanes selaku moderator pada rapat hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Direktur Utama kita, Bapak Niko, serta para manajer dari berbagai divisi di perusahaan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Baik, agenda rapat hari ini untuk membahas hasil survei konsumen dari kompetitor besar kita, yaitu Teh Sosro. Selain itu, kita akan mencari peluang untuk inovasi produk kita, yaitu Teh Omo, yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar dan merumuskan strategi untuk mencapai target perusahaan. Baik, untuk membuka rapat pada pagi hari ini, mari kita sambut arahan dari Pak Niko, Direktur Utama Teh Omo. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak Nes. Sebelumnya, selamat pagi rekan-rekan sekalian. Hari ini kita berkumpul untuk membahas strategi peluncuran produk baru kita. Dari laporan hasil riset pasar yang telah saya terima, kita melihat adanya sebuah peluang untuk menghadirkan minuman teh yang lebih inovatif, sehat, dan relevansi dengan saat ini. Pesaing utama kita sudah tahu, teh botol Sosro. Memang sudah lama mendominasi pasar, tapi mereka memiliki beberapa kelemahan yang bisa kita manfaatkan. Saya ingin setiap divisi memberikan pandangannya serta mendistribusikan tantangan dan peluang yang ada. Saya harap rapat ini bisa berjalan dengan lancar dan menghasilkan solusi yang baik untuk perusahaan kita. Baik, terima kasih atas arahannya Pak Niko. Selanjutnya mari kita berdiskusi dan memaparkan pendapat mengenai tantangan dan peluang yang ada dari produk kita, yaitu Teh Omo. Diskusi dapat dimulai dari memaparkan hasil riset dari divisi manajer pemasaran. Untuk Ibu Dinda, dipersilakan. Selamat pagi para hadirin yang terhormat. Saya Dinda selaku manajer pemasaran yang akan memaparkan hasil riset dengan wawancara 20 konsumen secara langsung. Berdasarkan hasil wawancara, ada beberapa kebutuhan yang belum terpenuhi di pasar minuman teh dalam kemasan. Konsumen ini menginginkan variasi yang lebih unik dan pilihan yang lebih sehat, khususnya produk rendah gula. Ini menjadi keunggulan produk kita karena produk kita merupakan teh rendah gula yang bisa dikonsumsi semua kalangan tanpa khawatir dengan kandungan gula yang berlebih. Selain itu, ada permintaan untuk kemasan yang lebih modern dan praktis, khususnya dari segmen usia muda. Terima kasih, Bu Dinda. Peluang ini memang menarik, tapi ada hal yang harus kita pertimbangkan, Bu. Bagaimana dengan strategi kita dalam membangun brand awareness agar bisa bersaing dengan produk kompetitor itu? Baik Pak Niko, teh botol Sosro memang memiliki brand awareness yang sangat kuat, tetapi mereka kurang berinovasi dalam varian rasa dan juga kemasan. Nah, dari situ kita bisa menonjolkan keunggulan produk kita sebagai teh rendah gula dengan varian rasa yang lebih modern dan menarik bagi anak muda. Selain itu, kita juga dapat menekankan bahwa produk kita memiliki kualitas bahan baku yang lebih baik serta lebih ramah lingkungan dengan kemasan daur ulang. Baik, pemaparan yang sangat menarik. Perbedaan ini bisa menjadi keunggulan kita dalam pasar. Namun, kita juga perlu mempertimbangkan strategi eksekusinya berjalan dengan lancar. Untuk itu, mari kita dengarkan pendapat dari tim N&D mengenai pengembangan produk lebih lanjut. Selamat pagi para hadirin yang terhormat. Saya Ambar, manajer IMU. Saya setuju dengan Bu Dinda. Menurut saya, kita perlu mengembangkan varian rasa baru, seperti rasa matcha, lychee, dan watermelon untuk segmen muda, serta varian tart amin dan jeruk untuk segmen dewasa. Selain itu, kualitas bahan baku harus menjadi prioritas supaya rasanya tetap enak meskipun gulanya rendah. Kita juga bisa menunjukkan proses pembuatan yang lebih higienis dan inovatif dibandingkan dengan pesaing kita. Bagus, Bu Ambar. Tapi kita harus memastikan klaim kesehatan kita ini benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Produk ini harus diuji agar bisa dipercaya oleh pasar. Gimana caranya? Begini Pak, kita bisa bekerja sama dengan BPOM dan lembaga independen untuk menguji kualitas dan keamanan produk. Kita juga bisa menggandeng institusi akademik untuk melakukan studi manfaat kesehatan dari konsumsi teh rendah gula kita. Sertifikasi halal dan label BPOM akan menjadi nilai tambah yang membuat konsumen kita lebih terpercaya. Usulan yang sangat baik. Saya ingin mendengar pendapat dari manajer produksi atas hal ini. Selamat pagi semua, saya Raihan, manajer produksi.
Menurut saya, selain bekerja sama dengan BPOM, kita dapat juga menerapkan sistem quality control yang ketat dalam setiap tahap produksi, agar produk kita itu sampai ke tangan konsumen dan itu sudah terjamin aman dan sesuai dengan standar kesehatan yang berlaku. Lalu, dari segi kualitas bahan, apakah kita bisa menonjolkan nilai lebih dari segi kualitas bahan baku dibanding pesaing kita? Kita dapat mempertimbangkan daun teh organik atau daun teh premium. Tetapi ini berdampak pada biaya, Pak. Mungkin kita bisa menyediakan dua nih produk, satu daun teh premium dan satu daun teh yang lebih ekonomis. Selain itu, kita juga harus memastikan proses produksi tetap efisien dan berkelanjutan. Begitu, Pak. Baik, Pak Rehan, dua lini produk kita bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Tapi kita harus menjaga kualitas dan efisiensi produksi. Saya ingin mendengar pendapat dari Pak Aris selaku manajer operasional. Pagi semuanya, saya Aris selaku manajer operasional. Saya setuju dengan Pak Rehan. Selain membeli bahan baku yang berkualitas, kita juga harus memastikan rantai produksi berjalan efisien. Jika kita ingin menawarkan dua lini produk, kita harus menyesuaikan kapasitas produksi dan melihat apakah fasilitas yang kita miliki saat ini sudah mencukupi atau perlu investasi tambahan. Selain itu, kita bisa menerapkan sistem kontrol kualitas yang lebih ketat agar produk tetap konsisten, baik yang premium maupun yang ekonomis. Dengan begitu, kita bisa menjaga kepercayaan konsumen. Baik, Pak Aris, efisiensi produksi memang kunci agar kedua unit produk kita bisa berjalan tanpa mengganggu operasional. Kita perlu analisis lebih lanjut, apakah investasi tambahan memang diperlukan atau masih bisa dioptimalkan dengan fasilitas yang ada. Saya perlu pendapat dari manajer keuangan. Baik, selamat pagi para hadirin. Saya Rara selaku manajer keuangan. Menurut saya kurang setuju dengan Pak Aris, karena kita harus berhati-hati agar harga tetap kompetitif, Pak. Jika harga terlalu mahal, kita bisa kehilangan pasar massal. Kita juga perlu mempertimbangkan margin keuntungan dan biaya bahan baku secara lebih mendalam. Setuju, Bu Rara. Kita harus menjaga keseimbangan antara harga jual dan biaya produksi agar tetap kompetitif di pasar. Betul, Pak. Kita dapat melakukan analisis biaya lebih rinci dan mempertimbangkan strategi harga promosi awal untuk menarik konsumen tanpa mengorbankan margin yang lebih banyak, Pak. Baik, pastikan perhitungan ini matang agar strategi kita berkelanjutan dalam jangka panjang, Bu Rara. Masalah ini kita simpan untuk dirunding di waktu rapat bisnis selanjutnya. Sekarang kita cukupkan diskusi untuk pembahasan produk kita dari pesaing. Saya ingin diskusi lebih lanjut mengenai strategi pemasaran dan branding untuk produk kita. Bagaimana kita memastikan bahwa produk kita lebih menarik bagi konsumen dibanding pesaing kita. Sekarang, mari kita masuk ke strategi pemasaran dan branding. Kita akan mendengarkan pendapat dari manajer IT dan manajer SDM. Untuk Ibu Sadina dan Ibu Valen, dipersilakan. Oke, terima kasih Bu Kades dan Pak Niko. Selamat pagi hadirin terhormat, saya Valen, manajer digital marketing. Menurut saya, kita bisa menambahkan fitur interaktif di media sosial dan kemasan, Pak. Contohnya QR Code yang mengarahkan konsumen ke informasi manfaat rendah gula dan program loyalty. Ini pasti akan menarik generasi muda. Selain itu, kita juga bisa menggunakan teknologi AI untuk memantau tren pasar dan menyesuaikan strategi pemasaran. Pagi semua, saya Sadina selaku manajer SDM. Menurut saya, kita juga bisa bekerjasama dengan komunitas olahraga dan influencer kesehatan. Dan menurut saya, itu juga dapat membantu membangun citra merek yang lebih kuat. Kampanye seperti hidup sehat dengan teh akan memperluas jangkauan kita. Kita juga bisa mengadakan acara komunitas untuk membangun engagement dengan konsumen. Interupsi, kalau dari segi marketingnya, Pak, kita bisa mempertimbangkan strategi pemasaran digital yang lebih agresif dibandingkan dengan pesaing kita. Iklan berbasis media sosial, penggunaan augmented reality dalam kampanye, serta kolaborasi dengan brand lain yang akan meningkatkan daya tarik dari produk kita, Pak. Tapi perlu diingat, pemasaran kuat akan sia-sia jika produk kita sulit ditemukan di pasaran. Kita harus memastikan bahwa produk kita ini dapat dengan mudah dijangkau oleh konsumen di berbagai kanal penjualan. Saya ingin mendengar dari manajer logistik. Bagaimana Bu Lita
strategi kita dalam hal ini. Sebelumnya, selamat pagi semua. Saya Lintang dari Manajer Logistik and Supply Chain. Dalam hal ini, saya yang bertanggung jawab, Pak. Menurut saya dan tim, teh botol sastra lebih dominan di pasar tradisional, tetapi kita bisa lebih fokus ke minimarket, supermarket, dan e-commerce. Ini bisa jadi peluang besar bagi kita. Selain itu, kita juga bisa mempertimbangkan kemitraan dengan layanan pesan antar makanan agar produk kita lebih mudah dijangkau. Strategi ini sangat baik, Bu Lintang. Saya harap Bu Lintang bisa memastikan tim logistik siap mengelola distribusi agar tetap efisien. Baik Pak Niko, untuk menjaga efisiensi kita bisa menerapkan sistem gudang regional agar distribusi lebih cepat dan biaya pengiriman lebih hemat. Nah, selain itu kita bisa menggunakan data penjualan untuk menentukan daerah prioritas sehingga stok selalu tersedia di lokasi dengan permintaan yang tinggi. Untuk memastikan distribusi berjalan lancar, kita juga perlu menyiapkan tim yang solid. Saya usul kita rekrut tenaga kerja di daerah yang strategis yang menjadi target distribusi kita, terutama dari gudang dan logistik. Selain itu, kita juga bisa mengadakan pelatihan buat distributor lokal supaya mereka bisa paham akan nilai jual produk yang kita akan distribusikan. Kemudian bisa juga membantu pemasaran secara tidak langsung. Dengan begitu, bukan cuma distribusi yang efisien, tapi juga ada engagement yang lebih kuat antara brand kita dengan para mitra di lapangan. Bagus. Pendekatan ini bisa membuat distribusi lebih efisien tanpa meningkatkan beban biaya yang signifikan. Pastikan strategi ini dirancang dengan matang agar ekspansi pasar kita berjalan dengan lancar. Saya ingin tim logistik, operasional, dan SDM berkoordinasi untuk lebih lanjut memastikan implementasi strategi ini dapat berjalan dengan baik. Baik, terima kasih kepada semua manajer atas pendapat dan masukannya. Dari semua laporan dan pendapat, saya ingin menyimpulkan garis besar hasil rapat hari ini. Yang pertama, Teh Omo akan menonjolkan perbedaan sebagai teh rendah gula dengan varian rasa unik, bahan berkualitas, dan kemasan modern. Yang kedua, strategi pemasaran akan fokus pada kampanye digital, kerjasama dengan komunitas dan influencer, serta pemanfaatan teknologi seperti QR Code dan AI. Yang ketiga, distribusi akan diperluas seperti ke minimarket, supermarket, e-commerce, layanan pesan antar dengan sistem gudang regional, dan kerjasama distributor lokal untuk efisiensi. Dan yang terakhir, strategi harga dan produk akan dievaluasi agar tetap kompetitif tanpa mengorbankan kualitas. Mari kita nantikan arahan penutup dari Bapak Niko. Silakan. Oke, terima kasih banyak Pak Nes. Saya ingin menyampaikan apresiasi kepada kalian semua, seluruh tim atas kerja keras dan dedikasinya pada perusahaan. Kita bukan hanya meluncurkan produk baru, tapi juga membawa perubahan dalam industri minuman teh kemasan. Dengan inovasi yang kita tawarkan, saya yakin kita bisa memberikan persaingan yang kuat di pasar. Mari kita sama-sama memastikan bahwa rencana kita bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Saya percaya dengan kolaborasi yang kuat antar divisi, kita bisa mencapai target yang telah kita tetapkan. Terima kasih atas partisipasinya dan kontribusi dari masing-masing divisi. Aplaus buat kita semua. Dengan demikian, rapat hari ini kita tutup. Mari kita semua bekerja sama untuk memastikan peluncuran Teh Omo berjalan sukses dan sesuai dengan strategi yang telah kita bahas. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.